Nah, kudu apal. Ini namanya nozzle. Fungsinya adalah untuk mengarah air di ujung selang. Nah, ini depannya ini jenis jet. Ada lagi yang bisa dirubah-rubah. Bisa spray, bisa jet. Ini adalah kupling. Halusnya. Iya kan sawah. Geus dibeungkeut laliereun ya. Nah, kupling ini. Ini kupling. Ieu kupling bikang awewena, ieu kupling jaluna. Awas, di saat emergensi terjadi yang dibutuhkan menggunakan pengembalik isi jalur jeung jalur mal akur. Awalnya jeung awalnya mal bener. Mau karsangeunana. Tapi awalnya jeung lalakina. Tak ieu lalakina. Ieu bikangna. Supun kitu tah. Didorong gitu. Ini jenis Machino. Ada juga yang jenis parasit diputer, tempelin diputer kuncinya. Kalau ini ada kelebihannya, ada kekurangannya. Di saat tegangan tinggi, ini sebagai nozzleman, nanti helper yang kurang hati-hati pegangnya di sini. Pada saat ini terdorong, ini lepas. Jadi sangat mudah pada saat mencopot dengan tegangan tinggi, atau sangat mudah pada saat kita emergency secepat ini ambil ujung laki, yang laki-lakinya ini, ya, ambil ujung ini, ambil ini, sambil lari ini juga masih bisa bergerak. Tapi kalau yang panen harus berhenti dan mana topnya dulu. Kalau ini mengganti tidak ada topnya. Cuma dengan mau pemeliharaan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, karena waktu kita sangat mepet. Suatu saat penyemprotan kapal tadi terjadi ada bocoran ke personil, tidak mengarahkan kepada itu, padahal itu si aparatur posisi diam saat tidak dipakai. Untuk mengetahui kenapa terjadi bocor itu, mungkin bukan ya tanggung jawab kita bersama. Apa saat kita melihat kenapa itu terjadi saat dipakai bocor, apa penyebabnya tadinya sebutkan gantung itu. Mungkin kita tidak tahu seperti selang itu atau kenapa bisa dijelaskan. Aparnya udah masuk semua. Apar yang bagus, mau apar yang bagus? Ya, ambil aja satu. Oke, satu orang mekanik ambil. Satu orang. Jadi gini. Apar yang begini. Ini namanya alat ya, teknis ya. Bahasanya teknis. Kalau alat itu berbicara teknis, di saat pengisian atau pemeriksaan mungkin itu sudah layak pakai. Tapi kembali kepada pemeliharaan tadi. Pemeliharaannya itu ada di bagian satu. Tabungnya masih diambil. Yang kedua kita menunggu. Ini dulu Pak, ini. Kita ikut semuanya satu. Kita minum dulu ya. Pak, ada yang udah ya? Ya. Iya. Mungkin ada yang selesai ya, karena prakteknya hanya mekanik dan security. Terima kasih untuk tim mekanik. Sampai ketemu bulan Februari. Dadah. Halo, see you again. Oke. Ini bagian bisa ke mekanik, tapi ini kewajiban bersama kalau ini pada saat pemeliharaan ini bisa dibuka, dicek selangnya Pak, di daerah ini terjadi kebocoran atau enggak ya. Ini pengecekan biasanya pada saat dicek yang dilihat itu ampernya aja, selangnya nggak diperiksa. Jadi
periksa selangnya ininya masih bagus nggak. Tadi saya sudah katakan sama dengan pemeliharaan itu, ini masih bagus nggak. Jadi gini kalau udah retak laporkan. Ya ini beli masalahnya mah. Nah, laporkan. Terus ujung ini lihat ada serangga bersarang tidak. Kalau ada serangga bersarang dirojok lah, diamankan, dibuang, ditiup. Ini masih bisa, berarti kan ini udah lagi pakai pasangan lagi ke sini. Kalau terjadi penurunan, ini bahasanya teknis Pak. Ini kalau terjadi penurunan, karena ini di leher ini ada seal, ya. Terus di pematuk ini di dalam ada seal, di bagian ampere ini juga ada seal. Apalagi kalau ini tersimpan di dalam temboknya terkena sinar matahari, terjemur. Seal ini kan bahannya dari karet. Kurun waktu berapa hari ataupun ini bisa berubah. Nah, di saat berubah ini terjadi kebocoran. Bisa terjadi kebocoran. Seperti itu. Makanya ini jangan disimpan di atas suhu kurang lebih 45 derajat panasnya. Sebetulnya ada itu di aturannya di sini. Tapi kadang-kadang tidak sampai tersampaikan. Ya. Ini jangan terkena sinar matahari langsung. Kalau terkena sinar matahari ini getas, pegas kurang Sunda. Kalau terkena sinar matahari, terkena panas, paparan panas, ini bisa. Nah, itu juga sama. Sil-sil karet ininya juga bisa seperti itu. Nah, di saat dia terjadi getas, regas, dia terjadi bocor. Sama dengan ban, kita isi seminggu nggak dipakai, mobil bisa begitu kan, bisa berkurang. Nah, ini juga gitu. Kalau ini bisa sampai bertahan sampai 1 tahun, berarti ini sil-silnya masih bagus. Nah, ada sil-sil di dalamnya. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, mungkin yang lain? Saya Pak, Boleh. mungkin untuk tim damkar, kira-kira berapa jam durasi waktu prosedur dari damkar untuk manakala ada perusahaan pabrik yang kebakaran dari kantor ke lokasi, berapa jam? Nah, itu WMK ya, wilayah manajemen kebakaran. Ya. Jarak tempuh dari perusahaan ini ke pos pemadam berapa kilo? 28 Pak. 28 kilo. Nah, kalau menurut WMK, wilayah manajemen kebakaran, jangkauan dari pos pemadam ke titik nyala kebakaran itu maksimal 7 kilo. Jadi radiusnya 15 kilo samping kiri kanan. Dan dari titik itu ke sana 7 kilo, ke sini 7 kilo, 15 kilo. Radiusnya 15 kilo. Kalau ini lebih dari 15 kilo, harusnya ini sudah terjadi ada titik lagi pos. Kembali kepada budgeting anggaran di APBD atau APBN. Nah, kembali ke sana. Kalau saya hanya pelaksana, Pak. Betul Pak. Nah, seperti itu. Saya- Hanya mungkin gini, walaupun ini radiusnya melebihi dari wilayah manajemen kebakaran, tapi ini balik lagi kepada urusan apa? Wilayah Urusan wajib pemerintah. Jadi wajib pelayanan saya. Ini lebih dari 7 km. Tapi ini masuk urusan wajib. Urusan wajib itu ke pendidikan, kesehatan, perlindungan, keamanan. Itu ada 5 urusan kewajiban pemerintah terhadap masyarakat. Hanya kemampuan, balik lagi kemampuan anggaran anak tepokan. Baik, saya tambahkan lagi. Rencana pemadam kebakaran itu tahun 2023 itu bikin pos di Cipulir. Bener. Betul, itu tambahan. Jadi sama seperti yang disampaikan Coach Cakrita, sebaiknya kalau radiusnya melebihi dari 7 kilo tadi, wajib ada pos tambahan untuk pos siaga pencegahan kebakaran. Biasa juga kadang melibatkan tiap RT RW. Jadi ada tim yang dibentuk di sana, tim siaga kebakaran. Manakala Itu ada namanya kebakaran. Balakar. Balaka, betul. Yang dibentuk Bantuan oleh relawan pemerintah. kebakaran. Mungkin bisa dicek ke daerahnya siapa tim balakar yang ada di daerah.
manakala kebakaran terjadi di wilayah saya, kita akan kontak Balakan. Itu satu. Terus manakala di perusahaan, nah inilah tim fire factor yang dibentuk. Kita ketahui tadi bahwa jam durasi dari damkar ke sini menggiring mobil pemadam kebakaran mungkin lebih dari 1 jam ya Pak? Tidak. Izin menambahkan. Kurang. Pertanyaan dulu. Saya lanjutkan dulu sampai selesai. Nah, manakala itu sejam, anggaplah sejam, ada 30 kurang tadi, 30 menit lah sampai ke perusahaan. Tim fire factor lah yang paling pertama harus bisa memadamkan api sambil menunggu damkar datang. Itulah pentingnya tim fire factor dibentuk. Silakan. Izin menambahkan untuk wilayah Subang pemadam kebakaran sampai Kuantan kita pernah Pak pernah simulasi sama untuk Bango. Ya. Jadi ada tim dari Bango itu dari kantor kita coba nyampe sini cuma 21 menit. Lewat tol apa lewat jalan biasa? Lewat tol. Kita lewat tol. Kenapa saya tanyakan itu? Karena pernah ada audit yang menanyakan itu. Pak, kalau kebakaran, meskipun ada hidran, ada apan, berapa jam durasinya dari pemadam kebakaran? Saya bilang, wah, saya belum ketahui kalau itu Pak. Nanti saya Jadi Bapak jawabannya gini Pak. Bapak jawabannya gini. Jantungnya dari pemadam kebakaran itu adalah titik ada rumah pompa hidran. Kemampuan perusahaan ini menyediakan air berapa detik air. Jadi itu harus memiliki kapasitas minimal 45 menit bisa bertahan air. 300 Ya. itu 300 ribu tuh. Itu aturan seperti itu. Kalau kapasitas di sini melebihi 45 menit bisa menggunakan hidran ini. Jantungnya ini pemadam juga datang ke sini hanya bawa alat doang. Bawa mobil hanya dilengkapi. Iya. Jadi bawa mobil ke sini hanya dilengkapi dengan maksimal 5.000. Kalau mengirim surat selalu minta tolong mobil damkar dilibatkan. Agar saya mau praktekkan damkar datang Pak. 5.000 ya. 5.000 liter mobil itu paling maksimal. Boleh ya. 5.000 liter. Nah, kalaupun datang ke sini, tetap nanti yang 5.000 itu ngambil harus keluar lagi. Makanya pada saat dibentuk, dibikin rumah pompa hidran di sini harus ada semes connection. Fungsinya semes connection di saat yang persediaan yang 45 liter, 45 menit itu habis, pemadam itu langsung connect ke yang itu tuh. Itu yang dekat tempat cuci tangan itu semes connection. Mobil itu nggak usah jalan-jalan ke sana karena di sini sudah dipasang tugu hidran. Jadi mobil pemadam konekkan ke sana ke SMS connection, kita tinggal langsung dari hidran. Haji mekanik. Seperti itu. Haji mekanik panggil. Nanya. Dipanggil Pak Haji mekanik. Ini masalah kebakaran, misalkan ya jangan sampai terjadi masalah misalnya ada kebakaran. Kalau lihat perusahaan ini kan ada beberapa ruang-ruangan yang di ujung sana Pak. Itu ruang-ruangan orang. Apabila di tengah sudah ada api, tapi masih kita bisa masuk untuk menyelamatkan orang tersebut. Mungkin sementara kita tidak ada fasilitas ini apa namanya lah masker udara. Kita apa yang harus kita cukup dengan masker biasa atau dengan apa yang ada di sekitar kita, misal kita memanfaatkan apa yang di sekitar kita untuk biar kita tujuannya menyelamatkan orang, tapi kita tidak pingsan di dalam ikut pingsan gitu Pak. Misalkan tahu ada yang pingsan gitu. Apa fasilitas apa yang harus kita pergunakan yang ada di lingkungan? Sebaiknya di sini memiliki yang namanya breathing apparatus. Nah, breathing apparatus itu bisa untuk masuk ke dalam kedap udara ataupun kita terjebak dengan asap. Karena kita sudah tidak menghirup udara bebas dari perbekalan itu. Kita gendong tabung oksigen ini langsung kita menggunakan pernapasan langsung dengan alat namanya breathing apparatus. Ini langsung connect. Kalau di pemadam memang ada. Kalaupun tidak ada alat seperti itu, cara evakuasi menyelamatkan ada orang yang terbakar di dalam. Yang pertama APD-nya. Baju yang kita pakai itu bisa menahan panas berapa derajat. Jadi jangan sampai konyol. Begitu masuk asap tapi tidak bisa tahan panas.
itu juga harus ada, harus dimiliki baju tahan panas. Jadi cara penyelamatan untuk masuk ke dalam, kalaupun kita dengan telanjang tidak menggunakan APD yang semestinya mengandalkan keberanian, posisinya kita harus merunduk, ya. Masuknya merunduk karena pada saat terjadi kebakaran, api itu akan ke atas, karbon dioksida itu posisinya akan di atas, kurang lebih di atas, di bawah 1 meter. Ini masih udara Ini pertanyaan terakhir udara ya. segar, ya, udara segar. Jadi kita masuknya merunduk, Pak. Iya, Bapak. Kita merunduk, menghirup udara dari bawah. Itu udara dari bawah itu masih posisinya segar. Jadi walaupun ini terakumulasi dengan karbon dioksida, itu akan ke atas, menguap ke atas. Kita ngambil di bawah, taruhnya di bawah, jadi merunduk. Jangan berdiri gini. Jadi cara masuknya ke sana. Satu itu. Yang kedua, faktor utamanya adalah orangnya harus yang berani. Pas masuk ke dalam, orang yang mau diselamatkannya lebih gede, lebih besar, lebih berat dari orang yang menyelamatkan. Intinya berarti masuk tidak boleh sendiri, tidak boleh sendiri. Jangan sendiri. Pada saat evakuasi di dalam harus ada minimal 3 orang lah. Betul. Mungkin statement closing Ya. dari saya dan Damkar untuk tadi asap perusahaan sudah dilengkapi dengan ice house. Ya. Jadi manakala ada kebulan asap yang ada di dalam Itu akan akan kelihatan. ke atas. Ya seperti itu, makanya Sudah dipasangi ice house fan. Kalaupun tidak dipasang exhaust, itu Ya. tetap udara segar adanya di bawah. Itu aja. Dan mudah-mudahan perusahaan Pelindo tetap sehat, tidak terjadi aman kebakaran. Namun manakala terjadi tidak bisa dipungkiri, kita sudah terlatih dan bisa melaksanakan pemadaman dengan mandiri. Sekian dari manajemen. Mungkin selanjutnya kita training untuk hidran, untuk pemadaman dengan hidran. Ayo kita ke lokasi sebelum Jumatan.